Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di Tika 723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dharma Putra Hendy Santoso selaku Branch Manager JUC Sekuritas Sudirman. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendy, selamat sore. Apa kabar Pak? Pak Dev, kabar baik. Ya, terima kasih Pak Hendy sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan kembali mengalami fluktuasi yang cukup tinggi Pak Hendy, dan terutama di 30 menit jelang penutupan kembali bergerak ke zona merah. Analisis Anda, tampaknya pola pergerakan indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir tidak berbeda cukup jauh, 7.100 naik ke 7.200, kemudian balik kembali ke level 7.100-an. Analisis Anda seperti apa? Baik, untuk IHSG menurut saya, untuk analisis saya harusnya di minggu ini dia harus bertahan di level 7.100 dan tidak boleh jebol dari itu. Nah, kalau dia jebol maka akan ada kemungkinan perubahan tren yang akan terjadi, sehingga kalau saya melihat data-data ekonomi yang sudah rilis juga sudah menunjukkan dan memperlihatkan bahwa ekonomi yang terjadi itu memang saat ini sedang stagnan, ya, tidak terjadi perubahan ataupun pembelian yang besar. Nah, kalau menurut saya untuk IHSG harusnya masih akan sideways dulu kalau memang dia tertahan di 7.100. Seperti itu, Pak Dev. Baik, untuk besok jelang libur akhir pekan Pak, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga proyeksi di perdagangan di pekan depan? Oke, baik. Kalau untuk besok, kalau untuk besok prediksi saya harusnya dia akan retest ke 7.070 dan dia akan naik kembali, tutup balik ke 7.100. Ya, nah kalau untuk minggu depan, saya mesti melihat untuk data-data ekonomi akan rilis kembali untuk minggu depan. Akan tetapi saya cukup pede dengan minggu depan itu kan ada namanya ini apa, ex-debt, come debt dari satu emiten eh, yang dibilang termasuk Adaro, ya, termasuk emiten yang lumayan batubara yang memberikan dividen yang cukup gede 30-an%, Ya. dan saya rasa bisa memberi gejolak untuk market untuk minggu depan. I think mungkin gejolak sementara saja, tapi akan balik recover seperti itu. Baik, secara keseluruhan bagaimana Anda melihat posisi IHSG sampai sejauh ini? Masih bearish tidak? Oke, untuk saat ini menurut saya IHSG sedang mencari pijakan baru, ya, seperti yang saya bilang, untuk naik lebih tinggi. Nah, pijakannya itu sampai berapa? Nah, itu kita belum tahu gitu loh. Nah, oleh karena itu kalau saya melihat mungkin market ini juga lagi dalam persiapan untuk menyambut emiten baru, yaitu AADI, di mana emiten ini adalah anak usaha dari Adaro yang merupakan sumbangsi terbesar revenue dari Adaro tersebut. Dan saya melihat market ini pada wait and see, dan setelah kejelasan ekonomi ini sudah clear, nah menurut saya baru IHSG bisa menanjak kembali, ditambah dengan rupiah kita harus menguat. Iya. Seperti itu, Pak Dev. Baik, di tengah pola pergerakan indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini Pak Hendy, bagaimana Anda melihat posisinya ini makin jauh dari level tertinggi yang pernah dicapai beberapa waktu lalu di 7.900-an, mungkin target sampai akhir tahun Pak untuk IHSG? Oke, baik. Untuk akhir tahun saya memiliki view kalau IHSG seharusnya bisa ke area 7.500 sampai 7.600. Kurang lebih seperti itu, karena saya yakin akan ada biasanya setiap akhir tahun itu akan ada terjadinya Santa Claus Rally, Iya. window dressing, ataupun sampai ke January Effect seperti itu. Jadi menurut saya seharusnya IHSG bisa balik menguat. Baik, tapi sampai sejauh ini asing masih gencar jualan tidak Pak? Atau masih jualan tapi tidak seagresif dibandingkan dengan pekan sebelumnya?
benar. Untuk asing itu kelihatannya masih dalam tahap keluar. Hanya saja yang saya lihat itu volumenya mulai mengecil Oke, dibanding pekan lalu. Ya, nah ini tapi bukan berarti sudah selesai. Ini harusnya masih ada lagi, tapi sudah tidak sesignifikan yang kemarin gitu loh. Nah, makanya saya bilang saya bisa menyimpulkan maybe minggu ini atau minggu depan IHSG bisa sideways dulu baik. dalam ranging antara 7.000, 7.100 lah sampai 7.217. Nah, Baik Pak setelah Hendy, break, di tengah dari pelemahan indeks harga saham gabungan nilai tukar rupiah hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam. Sudah di 15.900-an, bahkan secara intraday hari ini rupiah sudah hampir mendekati ke level 16.000 Pak Hendy. Bagaimana Anda melihat posisi rupiah sampai sejauh ini? Potensinya akan kemana? Kemudian dampaknya kepada indeks harga saham gabungan seperti apa? baik. Untuk nilai tukar rupiah, kalau saya melihat nilai tukar rupiah ini berada pada level resisten yaitu sekitar 15.950 sampai 16.000. Mhm. Oke. Nah, efeknya adalah ke IHSG ini di mana nilai tukar rupiah kita semakin melemah, maka kalau ternyata ada investor asing yang melakukan investasi di negara kita, negara Indonesia, kalau dia beli di harga yang mahal, maka dia harus menghitung selisih kurs Hmm, dengan kenaikan dari capital gain ataupun dividen gain dari emiten tersebut. Sehingga kalau rupiah itu melemah, itu sebenarnya indikasi yang tidak terlalu bagus untuk foreign. Nah, kalau saya melihat untuk USD harusnya bisa melemah untuk USD. Artinya rupiah kita bisa menguat karena saat ini eh, untuk nilai tukar rupiah itu berada di resisten dan seharusnya bisa turun dan untuk menguat untuk USD-nya, baik. menguat untuk rupiah begitu. Oke, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kemudian dari posisi kondisi global, di mana konflik dari Rusia Ukraina kembali memanas, kemudian beberapa sektor cukup diuntungkan, terutama dari saham-saham berbasis komoditas, salah satunya adalah batu bara. Dengan melemahnya nilai tukar rupiah, mereka yang berbasis impor, ekspor maksud saya, ini akan mendapatkan berkah dari posisi saat ini. Dan kebetulan energi hari ini mengalami penguatan dan beberapa saham pertambangan batu bara juga beberapa mengalami penguatan cukup signifikan. Analisis Anda seperti apa, Pak Hendy? Untuk batu bara ya. Ya, Kalau menurut saya untuk batu bara ini sebenarnya masih menarik banget. Ditambah kalau kita melihat seperti hari ini pada menguat seperti ADMR ya, kemudian seperti ITMG rata-rata itu juga pada menguat. Hanya saja mungkin saat ini dalam fase yang kalau bisa dibilang itu fase konsolidasi karena mhm, terakhir komoditi untuk khususnya batu bara sudah naik terlalu tinggi ya, dan saat ini dia mencari pijakan baru untuk oke. dia naik lebih tinggi lagi seperti itu Pak Dev. Baik, kita akan coba ulas Pak beberapa saham pertambangan batu bara yang hari ini kenaikannya bisa dikatakan cukup signifikan. Saya mau ke Bayan Resources terlebih dahulu Pak. Baik. Menguat di 3,61%, intraday hari ini sempat tadi ke 18.975. Analisis dan rekomendasi Anda untuk Bayan Resources. Baik, untuk Bayan ini dia memiliki support kuat itu di area sekitar level 18.500 dengan resisten itu di sekitar area 20.000. Nah, sehingga kalau misalnya untuk rekomendasi saya saat ini, kalau dia memang ada melakukan terjadi koreksi sampai 18.500 itu cukup menarik. Hanya saja tingkat liquidity perlu diperhatikan. Oleh karena itu, porsi yang bisa masuk ke Bayan Resources ini kita tidak bisa dalam porsi yang cukup besar Ya, seperti itu, karena tingkat likuiditasnya yang terbatas. oke. Kita beralih, selanjutnya kita ke Doit Pak. Hari ini juga naik cukup tinggi, analisis dan rekomendasinya untuk Doit. Baik, untuk Doit hari ini terparkir di support weekly di 645 Mhm. sampai 615 area support weekly-nya dan view saya ini merupakan support kuat dan
kalau ternyata dia jebol, maka ini akan ada terjadi perubahan tren. Sehingga kalau saya melihat ini menjadi chance atau kesempatan kita untuk melakukan pembelian untuk DOIT itu dengan area 640 sampai 615 dengan cut loss di area 600 dengan target itu sekitar 730 sampai 750. Baik, selanjutnya sebelum kita jeda Pak Hendy, untuk Adaro Pak, hari ini sempat menguat ke 3710 setelah menguat di level 4.000-an, kemudian masih cukup sulit tampaknya Adaro untuk menyentuh ke level 4.000-an kembali di tengah beberapa sentimen berkembang. Tadi Anda katakan anak usahanya akan IPO, kemudian juga pembagian dividen spesial ini untuk Adaro. Yes. Nah, secara teknikal Adaro ini terjadi adanya namanya bearish divergence dengan target penurunan itu sampai 3530 yaitu di gapnya. Nah, saat ini itu berada di level 3680 di mana ini sudah selisih sedikit. Hanya saja perlu diingat nanti tanggal 28 itu ex-date yaitu minggu depan. Ex-date sehingga kalau ternyata dia dividennya itu sekitar 30-an%, maka Adaro itu ketika ex-date itu bisa turun ke level 2.300 sampai 2.400 kisaran di sana. Oleh karena itu, untuk Adaro saya lebih pilih wait and see kalau memang ingin membeli Adaro. Tapi kalau ingin membeli Adaro untuk mendapat PUPS untuk mensubs dari AADI itu nggak masalah. Itu beda tujuan gitu. Baik, ada Adaro pemirsa, hari ini kembali melemah di 3680 di 0,27%. Tadi sudah sampaikan referensi dan rekomendasinya terutama dalam ex-date nantinya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendy, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan sekaligus kita akan update bagaimana posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali.